Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hoirunisa dengan NIM 2008203124 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3 ingin memaparkan materi mengenai perkembangan dan penerapan layanan digital bank pada Bank Mandiri. Yang pertama, latar belakang. Dari tahun ke tahun, perkembangan digital teknologi semakin membuat pelaku bisnis sektor perbankan harus mengetahui kebutuhan serta tuntutan masyarakatnya terhadap produk atau jasa perbankan yang sudah dipastikan akan mengalami kenaikan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 yang berbunyi, bank adalah suatu badan usaha yang memadukan atau menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan dapat menyalurkannya terhadap masyarakat dalam bentuk kredit atau berbagai layanan bank lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebetulnya, bank harus memperhatikan mengenai peningkatan kinerja perusahaannya dalam menghadapi era digitalisasi ini serta kualitas produk maupun jasa yang lebih baik lagi atau lebih bermutu lagi agar kepuasan nasabahnya dapat meningkat. Dalam penerapan layanan teknologi digital banking yang memanfaatkan sistem teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, seperti pengembangan layanan digital yang hingga saat ini terdapat ATM, internet banking, mobile banking, dan phone banking. Saat ini pengguna banking di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dan juga Bank Mandiri merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara atau bisa disebut dengan BUMN, dan sebagai bank terbesar di Indonesia dan terbesar dalam mengelola aset, pinjaman, dan deposit. Perkembangan Bank Mandiri dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Berbagai cara sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bank yang diberikan oleh Bank Mandiri. Selanjutnya ada perkembangan layanan digital pada Bank Mandiri. Dengan adanya kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap bergesernya frekuensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, maka dari itu perbankan harus bisa memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Layanan digital ini termasuk ke dalam fintech atau financial teknologi yang memiliki arti sebuah inovasi layanan keuangan yang berbasis digital yang dapat diartikan bahwa istilah tersebut sudah ditetapkan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial melalui media digital sehingga dapat memfasilitasi setiap proses keuangan yang dilakukan secara digital agar lebih nyaman, efektif, dan efisien. Selanjutnya, adapun perkembangan layanan perbankan digital didorong oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh, masyarakat saat ini sedang mengalami peralihan dari yang tadinya belanja offline atau ke store langsung sudah beralih dengan belanja online atau melalui aplikasi atau e-commerce. Yang ketiga, adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun secara komprehensif dan mudah. Yang keempat, kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi.
Dengan adanya digitalisasi layanan di industri perbankan yang mendukung layanan nasabah yang serba praktis dan cepat merupakan sebuah tuntutan dan tren global. Seiring dengan komitmen untuk menjadi bank terbaik di ASEAN bersamaan dengan mengadopsi tuntutan tersebut, Bank Mandiri telah menyusun peta atau jalan roadmap untuk digitalisasi layanan dan akan mewujudkannya secara bertahap. Bank Mandiri juga sedang berusaha optimal untuk dapat mewujudkan digitalisasi layanan karena hal tersebut searah dengan penjabaran dari visi Bank Mandiri sendiri, yaitu Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Pada akhir tahun 2019, Bank Mandiri memutuskan untuk meningkatkan distribusi belanja modal atau dapat disebut juga dengan capital expenditure atau CAPEX sebesar 30% atau setara dengan 2,4 triliun rupiah untuk mengembangkan layanan digital. Digitalisasi ini menjadi tuntutan mengingat Bank Mandiri harus menggabungkan dari keempat bank, kemudian melakukan transformasi internal demi terciptanya sistem digital perbankan yang tangguh atau agile, dapat diandalkan, reliable, sekaligus mudah digabungkan. Sejak 5 tahun terakhir, digitalisasi produk dan layanan keuangan menjadi tuntutan utama bagi industri perbankan untuk memenangkan persaingan. Sesuai bagi pasar generasi milenial yang merupakan digital natif sekaligus membuat ekosistem perbankan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk menunjang hal tersebut, Bank Mandiri sendiri mempunyai 3 pilar dalam menerapkan digital banking. Yang pertama adalah digitalisasi internal proses, yaitu bagaimana proses di dalam Bank Mandiri tersebut untuk siap di era digital ini. Lalu pilar kedua adalah modernisasi e-channel. Jadi channel yang sudah ada yaitu seperti ATM, internet banking, mobile banking, call center, dan layanan lainnya yang dilakukan modernisasi sesuai era digital saat ini. Selanjutnya, pilar ketiga adalah leverage digital ecosystem, baik itu berkolaborasi dengan marketplace maupun e-commerce. Namun, tiga pilar ini tetap berada dalam balutan risk management dan security IT yang bagus. Dan core dari semua pilar itu adalah digital mindset. Digital mindset ini yang menjadi tantangan jangka panjang bagi Bank Mandiri sendiri. Di sisi lain, penerapan layanan digital pada Bank Mandiri dengan kebijakan tersebut yang diikuti dengan kesiapan Bank Mandiri memberikan pelayanan melalui solusi perbankan digital. Antara lain, Bank Mandiri mengeluarkan Mandiri Online, Mandiri Internet Bisnis maupun Mandiri Cash Management bagi nasabah perusahaan-perusahaan. Melalui Mandiri Online, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari transfer, pembayaran baik itu pajak, BPJS, telepon, kartu kredit, pembelian pulsa, token PLN, membuka rekening deposito, dan transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga sudah bisa melakukan pembukaan rekening tabungan mandiri secara online. Dari sisi modernisasi digital channel, salah satu produk inisiatif yang diluncurkan Bank Mandiri adalah online onboarding melalui portal join.bankmandiri.co.id. Dengan menggunakan channel ini, nasabah bisa membuka rekening tabungan kapanpun dan dimanapun hanya menggunakan smartphone tanpa perlu download aplikasi. Selain itu, produk mobile banking yang juga menjadi andalan adalah Mandiri Online. Produk ini memiliki keistimewaan tersendiri, antara lain sudah dilengkapi dengan fitur biometric login dengan sidik jari ataupun face recognition, serta mampu melayani transaksi pembayaran kepada lebih dari 1.800 rekanan.
Tak hanya itu, layanan mandiri online juga semakin lengkap dengan penambahan fitur pembuatan kode billing serta pembayaran pajak, top up, dan update balance e-money di perangkat manapun. Bank Mandiri juga akan hadir di dunia virtual dengan chatbot Mita atau Mandiri Intelligent Assistant untuk akses informasi perbankan 24 jam melalui official WhatsApp Bank Mandiri. Selanjutnya ada layanan e-channel atau e-banking pada Bank Mandiri, yaitu yang pertama ada Livin by Mandiri. Livin by Mandiri merupakan sebuah aplikasi milik perusahaan Bersero, yaitu PT Bank Mandiri yang diluncurkan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi melalui digital. Aplikasi Livin by Mandiri merupakan rebranding dari aplikasi sebelumnya yang dikenal sebagai Mandiri Online. Menggunakan Livin by Mandiri juga, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan secara online, mengakses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, serta kartu kredit. Adapun kegunaan Livin by Mandiri yaitu sebagai aplikasi yang dapat menjangkau semua akses pembayaran seperti layanan utilitas seperti pembayaran listrik, air, telepon, TV berlangganan, top up e-wallet, pembayaran e-commerce, hingga pembayaran layanan pajak. Yang kedua, ada Mandiri e-money. Mandiri e-money merupakan produk e-money yang diluncurkan oleh Bank Mandiri. E-money juga dapat menggantikan transaksi tunai menjadi transaksi digital. Yang ketiga, ada Link Aja. Link Aja merupakan sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk mempermudah melakukan transaksi non-tunai. Bank Mandiri merupakan salah satu rekan dari aplikasi Link Aja. Link Aja adalah sebuah aplikasi yang menghadirkan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan transaksi digital. Link Aja juga menawarkan produk dompet digital yang bersaing langsung dengan deretan penguasa pasar saat ini yaitu seperti GoPay, OVO, dan Dana. Link Aja mempermudah konsumen untuk melakukan berbagai pembayaran dengan daftar kontak atau scan QR dapat menerima maupun mengirim saldo. Ada beberapa cara untuk top up saldo Link Aja, yaitu dapat melalui ATM atau mobile banking Bank Mandiri. Adapun manfaat layanan digital bank bagi nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dan praktis untuk diakses. Layanan internet saat ini sudah diminati oleh semua kalangan dan didukung dengan semakin berkembangnya ke zaman digital teknologi, dan di daerah pelosok pun internet sudah ada. Maka nasabah tidak perlu repot untuk datang ke cabang bank dan mengantri untuk melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya memanfaatkan jaringan internet, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya, ada pun beberapa manfaat yang dirasakan dengan adanya layanan digital perbankan, yaitu yang pertama, diharapkan layanan digital yang dikembangkan perbankan dapat meningkatkan pendekatan untuk membangun keuangan di masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat saat ini pemahaman tentang keuangan atau perbankan masih kurang atau masih minim. Dan dengan adanya digitalisasi ini diharapkan wawasan masyarakat tentang keuangan maupun perbankan menjadi meningkat. Dan yang kedua, digitalisasi pada bank diharapkan mampu mewujudkan suasana yang berbasis digital dalam pekerjaan yang dapat mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan transaksi dalam ekonomi, khususnya pada dunia perbankan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang penting pada saat ini. Perkembangan layanan digital memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama adalah digitalisasi internal proses, yaitu bagaimana proses di dalam bank mandiri tersebut untuk siap di era digital seperti ini. Pilar yang kedua adalah modernisasi e-channel. Jadi e-channel ini yang sudah ada seperti ATM, internet banking, mobile banking, call center, dan lainnya. Pilar ketiga adalah leverage digital ecosystem, baik itu berkolaborasi dengan marketplace maupun e-commerce. Di era digital seperti ini sangat dibutuhkan sebuah sistem digital yang dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi.
maka Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan, berinovasi untuk pelayanan digital agar nasabah merasa puas dan Bank Mandiri dapat bersaing dengan bank lainnya. Penerapan layanan digital pada Bank Mandiri sudah sangat baik karena Bank Mandiri telah meluncurkan beberapa aplikasi untuk memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi seperti Liwin by Mandiri, e-money, Mandiri SMS, dan Bank Mandiri bekerjasama dengan layanan Link Aja yang dapat membantu nasabah atau konsumen untuk melakukan layanan digital. Manfaat dari adanya layanan digital ini sangat banyak dan sangat berpengaruh bagi kehidupan seperti yang sudah dipaparkan di atas, karena dengan adanya layanan digital, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi dimanapun dan kapanpun. Dan juga layanan digital ini lebih aman karena melakukan transaksi dapat menggunakan uang elektronik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.